Halo, Halo, dengerin kita ya. kita ngulik asyik bareng Kasmik. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Halo Mikers, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga Mikers semua sehat-sehat aja ya. Nah, pas banget nih hari ini kita juga lagi merayakan atau kayak mengucapkan gitu loh, kayak Hari Sumpah Pemuda nih Mikers. Nah, pada kesempatan kali ini, komik menghadirkan satu konten yang spesial nih buat Mikers semua, yaitu collab antara Kasmik dan Ngomi. Nah, kali ini kita bakalan bahas tentang pemuda baper. Tapi bapernya bukan bawa perasaan ya teman-teman. Baper di sini maksudnya bawa perubahan. Jadi kita berempat nih bakal ngobrol santai mengenai makna Sumpah Pemuda dan lebih ke sharing aja sih, biar kesannya tuh nggak formal-formal banget. Jadi langsung bertukar opini aja gitu. Jadi teman-teman enjoy dengerinnya. Nah, bener banget tuh An. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi ya soal pemuda baper ini, aku mau refresh dulu nih ingatan teman-teman semuanya mengenai Hari Sumpah Pemuda. Nah, seperti yang kita tahu ya, Sumpah Pemuda ini adalah salah satu yang ada dalam rangkaian sejarah pergerakan kemerdekaan yang ada di Indonesia. Nah, selain itu, Ikrar Sumpah Pemuda yang udah kita bacain di awal tadi dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Makanya kita jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Karena kita sebagai pemuda, khususnya sebagai mahasiswa nih, sangat penting untuk menciptakan Indonesia sebagai negara yang maju, teman-teman. Nah, karena tadi udah disinggung sedikit ya soal peran mahasiswa sebagai agent of change, menurut aku sendiri kita harus aware sama diri sendiri sih. Karena kalau misalnya kita udah aware sama diri sendiri, baru kita bisa ngajak orang lain, teman-teman kita untuk berubah jadi yang lebih baik gitu. Kalau diri sendiri aja belum aware sama peran kita sebagai pemuda yang bawa perubahan itu sendiri, sama aja kita belum bisa nyebarin energi positif untuk sekitar kita. Intinya perubahan itu kita yang buat, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mulai dari diri sendiri, terus disebarkan ke orang-orang sekitar kita untuk memberikan perubahan positif gitu ya untuk diri sendiri maupun orang lain. Itu Mikers. Nah, bener banget nih. Aku setuju banget nih sama Ana. Karena kita tuh emang harus aware dan jangan cuek terus nganggep kayak apa sih nggak penting bukan urusanku juga. Nggak boleh tuh gitu Mikers. Karena gimana pun juga kita tuh tinggal di Indonesia, sehingga kita tuh harus peduli antara satu dengan yang lain, mau dimanapun gitu ya Mikers. Nah, apalagi nih kalau kita lihat realitanya zaman sekarang, pemuda sekarang tuh berani banget nih. Beraninya gimana sih? Beraninya tuh mereka tuh berani menyuarakan, terus mereka juga berani kayak memperlihatkan jati dirinya dan masih banyak lagi nih Mikers. Tapi nih tentunya masih ada sisi negatifnya nih Mikers pemuda zaman sekarang. Pemuda zaman sekarang tuh masih ada sebagian yang ngerasa dia tuh pengennya tuh hiburan aja nih buat dirinya sendiri. Jadi kayak seakan-akan dia tuh masih bersikap egois gitu Mikers. Nah, kalau dari pendapat aku sendiri, karena Adi tadi udah singgung masalah menyuarakan suara rakyat nih, kita kan sebagai mahasiswa mungkin bisa berpikir bahwa yang menyuarakan rakyat itu cuman mahasiswa yang aktif untuk yang turun ke jalan, itu bisa disebut sebagai membawa perubahan. Tapi faktanya kita bisa lihat bahwa mahasiswa yang fokus untuk di bidang akademik itu juga bisa dikatakan sebagai pemuda yang bisa membawa perubahan. Kenapa? Karena mahasiswa yang unggul di bidang akademik itu dia bisa merubah di bidang pendidikan. Begitu contohnya. Jadi kita nggak bisa fokus hanya ke mahasiswa yang turun ke jalan, berarti dia menyuarakan rakyat dan membawa perubahan. Tapi mahasiswa akademik juga bisa membawa perubahan tentunya. Gitu sih kalau dari aku. Kalau dari Kak Zahra sendiri gimana? Kalau dari aku bener sih yang dibilang dari teman-teman yang udah tadi disebutin ya, Ana, Adi, Indah juga gitu. Kita kan yang bisa lebih penting untuk diingat adalah kita ini sebagai pemuda. Jadi kita itu bisa dibilang sebagai tonggak utama gitu ya, yang semangatnya masih benar-benar membara, yang jiwa-jiwa kreatifnya masih harus
masih banyak gitu lah ya, masih muncul gitu dengan semangat yang membara ini dan jiwa-jiwa penuh inovasi kreativitas ini nantinya walaupun misalnya ya tadi yang dibilang Indah ya mau secara akademik atau non akademik gitu, kita itu bisa sebenarnya menyebarkan energi-energi positif sehingga kita ikut andil dalam bagian menjadi pemuda baper atau pemuda dengan bawa perubahan. Itu sih dari aku guys. Nah, iya. Nah, kalau ngomongin perubahan nih, Bikas penasaran gak sih sama perubahannya itu apa? Apa sih yang seharusnya kita lakukan? Karena kan kalau menurut aku pribadi tuh, perubahannya itu artinya luas banget ya. Kayak soal cintaku pemikir gitu kan. Ya, gitu deh. Karena itu bisa diartikan dari dalam segi mana aja nih. Nah, kalau ngomongin soal pemuda bawa perubahan, udah pasti dari kita sebagai pemuda apa nih yang bisa kita kasih untuk mewujudin perubahan itu, entah dari kemampuan yang kita punya, ide yang belum pernah ada, atau bahkan inovasi dan modifikasi dari apa yang udah ada buat perubahan yang lebih baik lagi ke depannya. Bener banget Adi, tapi selain itu ya, hal-hal yang wajib banget kita fokusin untuk jadi pemuda ideal yang bawa perubahan itu tadi, sekarang tuh trennya tuh namanya agent of change yang tadi sempat aku singgung. Karena menurut aku kita juga harus punya kemampuan critical thinking gitu loh, dan problem solving tentunya. Karena berpikir kritis tuh perlu banget nih Kers, untuk memahami apa yang sedang terjadi di sekitar kita gitu. Kalau kita nggak paham sama apa yang sedang terjadi di sekitar kita, sama aja nggak sih, kayak kita nggak tahu perubahan apa yang harus kita lakukan gitu. Makanya kemampuan critical thinking ini sama problem solving tuh penting banget. Selain untuk memahami kondisi sekitar kita tadi, kita juga harus punya solusi-solusi apa sih yang terbaik, solusi-solusi yang kayak gimana sih yang cocok buat memperbaiki suatu kondisi tertentu yang sedang terjadi gitu. Nah, setuju banget sama yang dibilang Ana nih aku ya. Dari yang kita harus berpikir kreatif gitu ya, An. Kita harus punya problem solving juga gitu. Karena sebagai pemuda yang saat ini gitu, yang masa kini gitu, kita tuh harus tahu gitu, apa sih yang sedang dibutuhin sama dunia mungkin bahkan gitu kan. Apa sih yang sedang terjadi sama sekitar kita gitu. Misalnya ternyata tetangga kita ini lagi kekurangan, kita bisa tahu gitu. Apalagi kan sekarang sedang mengalami transformasi digital ya, kita bisa lihat juga semuanya serba digital gitu. Nah, jadi kita itu harus bisa beradaptasi kayak gitu. Kita harus bisa bukan berubah juga ya. Paling enggak kita bisa mengikuti perkembangan yang ada gitu kan. Nah, bahkan mungkin selain kita ikut tren gitu, kita nanti bisa menciptakan tren gitu dengan kita beradaptasi. Nah, karena menurut aku nih ya, kita itu akan lebih mudah mengendalikan diri kita gitu. Jadi kita yang beradaptasi dengan orang lain. Karena kalau dipikir lagi, daripada kita mengendalikan banyak kepala, bukankah lebih mudah jika kita mengendalikan kepala kita sendiri untuk mengikuti perkembangan yang ada gitu nggak sih? Jadi menurut aku ya, dengan kita mampu beradaptasi ini, kita bisa jadi lebih peka juga sama keadaan sekitar. Dan siapa tahu nih, setelah kita adaptasi, kita mengendalikan diri kita gitu, kita tuh bisa ngasih contoh yang baik gitu buat orang lain. Kayak gitu sih kalau menurut aku. Kalau Indah, ada apa nih soal adaptasi? Kalau dari aku sih, kalau misalkan tadi Ana udah bahas problem solving, terus ada bahas critical thinking, nah kalau di adaptasi tuh aku pikirannya kalau masalah perkembangan, kita kan sekarang udah masuk di era 5.0, di mana era itu berarti perkembangan teknologi dan informasinya itu semakin berkembang. Nah, di sini kita justru dituntut sebagai seorang pemuda untuk bisa beradaptasi. Beradaptasi yang bagaimana? Berarti kita udah harus paham tuh bagaimana teknologi dan bagaimana bisa memanfaatkan perkembangan teknologi itu sendiri. Nah, benar banget tuh yang disampaikan sama Kak Zahra tadi. Salah satu cara juga untuk menjadi pemuda ideal yang bisa berperubahan itu adalah dengan cara mampu beradaptasi di eranya, yaitu sekarang di era 5.0. Nah, seperti juga tadi yang dibilang oleh Ana, kalau menjadi seorang pemuda yang bisa membawa perubahan itu harus bisa punya kemampuan yang namanya critical thinking. Nah, critical thinking ini sangat penting untuk seorang pemimpin tentunya. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin, kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu. Karena kalau misalkan nggak dari kita sendiri, gimana tuh cara yang kita mau mimpin orang lain, sementara kita nggak bisa mimpin diri sendiri. Gitu sih kalau dari aku.
Aku setuju banget sih sama Indah. Kalau kita tuh harus bawa perubahan dari diri kita sendiri dulu gitu ya, Indah. Kayak udah aku sampein di awal tadi, kalau kita belum bisa menjadi pemimpin untuk diri sendiri, gimana cara kita bisa jadi pemimpin buat orang lain gitu kan? Kayak karena emang sebenarnya ya langkah kecil yang bisa kita lakuin untuk membawa perubahan itu tadi tuh ya memang dimulai dari diri kita sendiri dulu. Ya nggak sih, Di? Yap, bener banget nih Ana. Nah ini tuh wajib banget nih dicatat buat mikir. Tapi nggak cuma mikir doang, tapi buat aku pribadi pun juga wajib banget aku catat. Nah kalau aku pribadi, aku nambahin juga nih. Untuk jadi pemuda ideal yang bisa membawa perubahan, kita tuh nggak harus buat secara fisik, tapi juga kita harus buat secara mental ya. Karena di sekarang atau pas lagi di masa pandemi seperti itu, kesehatan mental tuh lebih penting gitu kan. Jadi mau nggak mau kita harus juga mempedulikan sama kesehatan mental kita. Karena untuk jadi seorang pemimpin, pasti memimpin banyak orang yang mana bakal banyak ada kayak masalah yang dihadapin gitu kan. Jadi itu menurut aku kita harus siap fisik dan mental dulu, baru bisa jadi pemimpin atau pemuda bawa perubahan. Itu nih Kak Zara. Oke, keren banget dan valid banget ya. Sekarang kayak emang mentalnya lagi pada kena ya, bisa dibilang gitu. Apalagi kan bisa dilihat juga nih ya, beberapa pemuda zaman sekarang itu yang aku lihat ya, mungkin karena perubahan zaman juga kali ya. Jadi mereka itu para pemuda yang aku lihat tuh sekarang mereka takut berbeda gitu. Takut kalau mereka tuh berbeda di antara yang lain gitu. Mungkin pemikiran orang lain atau mungkin aku juga kadang ini berpikir kalau beda tuh aku aneh banget gitu. Yang lain tuh punya suara A, aku punya suara C sendiri tuh kayak apa sih ini beda sendiri gitu kan. Nah karena ngerasa ya aneh aja gitu. Kalian sering ngerasa gitu gak sih? Iya kali ya. Gak cuma aku kan ya ini. Pasti iya. Nah karena gak tahu kenapa nih ya. Sekarang itu emang yang tadi aku sempat singgung di awal, kayak tren pemuda sekarang itu kayak mereka lebih memilih untuk mengikuti tren daripada membuat tren. Iya kan? Kalian ngerasain itu juga pasti. Nah, padahal ya kalau dipikir lagi emang untuk jadi berbeda itu buruk banget ya. Padahal enggak juga gitu ya. Selama kita berada di jalan yang masih benar gitu, maksudnya enggak menyalahi aturan yang ada, nggak menyalahi nilai-nilai dan norma yang ada, untuk jadi berbeda tuh nggak masalah gitu nggak sih guys, ya kan? Nah, jadi menurut aku tuh kalau kita untuk sekarang ya, misalnya kita jadi pemuda itu kalau mau berbeda tuh nggak apa-apa gitu, nggak usah takut, nggak usah worry bakal aneh gitu, karena ya jadi berbeda itu nggak apa-apa gitu teman-teman, karena kalau menurut aku ini ya, tanpa pembeda ini nanti tuh ya nggak ada kata itu gitu, kayak misalnya kalau sehat semua ya nggak ada kata sakit, kalau sakit semua juga nggak ada kata sehat, jadi harus ada pembedanya gitu sih kalau menurut aku. Kalau menurut Ana setuju nggak nih tentang tren pada takut beda ini? Setuju banget sih, itu sebenarnya harus di underline ya yang tadi pada takut beda itu, karena memang kebanyakan tuh ya Kak, zaman sekarang tuh pemuda nggak berani gitu loh untuk jadi dirinya sendiri, dan dia lebih memilih ikut-ikut tren sama kayak yang udah disampaikan Kak Zara tadi ya. Jadi jatuhnya dia nggak bisa nyebar energi positif ke orang lain karena dia belum bisa ngasih energi positif ke diri dia sendiri, kayak ibarat kata ya, dia malah ngisi gelas orang lain dibanding dia memenuhi isi gelas dia sendiri gitu. Kayak dia kan butuh sumber minuman itu tadi ya, kenapa dia malah ngisi gelasnya orang lain gitu, kayak belum terpenuhi aja sebenarnya energi positifnya tuh belum sampai ke dia, tapi malah dia ikut tren orang lain tadi gitu. Bukannya membuat tren, malah ikut orang. Aku setuju banget sih. Mungkin Indah setuju nggak? Kalau aku sendiri sih punya pengalaman ya. Aku mau cerita sedikit. Jadi kalau misalkan contoh nih, kita ada di kelas, kan biasanya itu dosen kayak ngasih kesempatan kita mahasiswa tuh buat untuk memberikan pendapat. Nah, kalau misalkan pada saat itu kadang tuh teman-temanku pada satu suara kan punya pendapat yang sama. Nah, sementara tuh aku kadang punya pendapat yang berbeda dari mereka. Nah, dari situ karena aku punya prinsip bahwa sebenarnya kayak kata Kak Zara tadi tuh jangan takut berbeda. Nah, aku pegang prinsip itu sih dari dulu, makanya pada saat
ada kejadian itu, aku malah langsung on mic gitu. Aku langsung bilang aja, ceplas-ceplos gitu, bilang aku nggak setuju sama pendapat mereka, dan langsung bilang sesuai dengan pendapatku sendiri. Dan ternyata kata dosenku emang benar. Di situ aku bisa buktiin bahwa yang berbeda itu belum tentu salah, dan kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang suara mayoritas belum tentu itu benar, dan yang suara minoritas itu belum tentu salah juga, dan bisa jadi kedua jawaban itu juga bisa benar. Jadi jangan takut salah lah kalau misalkan kita ada di kelas, kalau misalkan punya pendapat yang berbeda nggak apa-apa, keluarin aja gitu. Itu sih kalau dari aku pengalaman pribadi gitu. Iya benar banget Indah, kayak ya udah sih kalau misalnya emang dirasa pendapatnya itu enggak menyalahi norma, ya udah keluarin aja gitu. Setuju banget, karena kan kalau dilihat lagi ya, sebenarnya kita juga punya undang-undang kan, kalau nggak salah ya, undang-undang tentang kebebasan untuk berpendapat gitu. Selagi yang pendapat yang kita keluarin itu bukan suatu fitnah atau gitu. Ya nggak sih, Di? Ya bener banget nih Zahra. Nah, tapi ini tadi kan Zahra sempat menyinggung masa tren. Ini kita perlu, ini kan wajib banget kita underline ya. Wajib banget, kudu, harus gitu kan. Nah, underline-nya tuh yang tadi Zahra bilang, kita jangan selalu ngikutin tren, tapi harusnya kita yang buat tren. Karena pemuda zaman sekarang tuh aku lihat tuh memang lebih sering ngikutin tren ya dibandingin membuat tren. Nah, aku jadi keinget salah satu quotes dari Panji Prawicaksono gitu kan. Dia tuh bilang gini, saya percaya bahwa bangsa Indonesia punya dua cara untuk menjadikan Indonesia sesuai dengan yang diharapkan, yakni pemuda yang menuntut perubahan dan pemuda yang menciptakan perubahan. Nah, pemuda-pemuda sekarang nih, aku sih berharapnya kita tuh sama-sama nih saling bekerja sama untuk menciptakan perubahan bagi bangsa Indonesia. Sehingga bangsa Indonesia tuh nggak ketinggalan zaman nih sama bangsa-bangsa lain gitu. Bener nggak sih, An? Bener, karena tadi kamu udah ngutip kata-kata dari Panji Wicaksana ya, aku jadi kayak deh, kalian punya role model nggak sih, kayak yang kalian ngerasa keren banget nih, kayak bisa jadi panutanku nih gitu. Kalau aku pribadi ya awalnya bingung gitu sama role modelku siapa, tapi kalau disuruh milih, ditanyain siapa sih An role modelmu gitu, aku suka banget sih sama Prilly Latuconsina, karena gini loh, pertama ya, dia itu mentingin pendidikan banget. Kayak sebenarnya kalau kita lihat nggak sedikit juga sih public figure yang emang mentingin karirnya, mentingin pendidikannya di atas karirnya gitu ya. Tapi kalau misalkan aku lihat Prilly tuh kayak dia udah work hard, terus orangnya tuh independent woman juga, terus bisa bangin orang tua sama orang-orang di sekelilingnya, itu menurutku poin plus banget sih, karena semua achievement yang dia raih nggak cuma dari sisi materi aja ya tentunya, dengan sisi prestasi pun itu juga bikin dia keren banget sih menurutku, kayak pantas banget dijadiin panutan. Dan dia beneran public figure sekaligus pemuda Indonesia yang punya semangat tinggi gitu untuk mencoba hal-hal baru yang belum dia lakuin. Kan zaman sekarang yang tadi Kak Zara sampaikan nggak sih, kita pemuda zaman sekarang takut membuat tren karena dia juga nggak mau nyoba hal-hal baru itu tadi gitu. Sedangkan kita nggak bakalan pernah tahu kalau misalkan kita nggak nyoba gitu kan. Dan itu tuh yang buat dia semakin bertalenta gitu loh teman-teman. Jadi kayak aku termotivasi banget sama dia. Jadi kalau misalkan banyak orang-orang yang bilang dia keren, bilang dia public speakingnya juga bagus, tuh aku udah nggak heran lagi sih gitu. Kalau misalkan dari Adi sendiri ada nggak role model yang kamu suka, Di? Nah, kalau aku sendiri nih pastinya ada dong. Aku tuh lagi suka banget, mungkin buat mikir di rumah atau berciwi-ciwi nih, biasanya ciwi depan banget nih kalau lihat orang ini, ya kan? Ini orangnya tuh jago banget matematika, dia kuliah di Jepang. Pasti mungkin sudah tahu kan siapa lagi orangnya, kalau bukan Jerome Powell. Nah, bener banget. Kenapa aku kayak terinspirasi atau role model aku dia? Karena dia tuh punya cara yang berbeda membagikan ilmunya kepada orang lain. Gitu. Karena dia jauh nih di Jepang, sedangkan dia pengen berbagi ilmunya di Jepang kepada teman-teman di Indonesia. Dia tuh melalui berbagi ilmunya tuh melalui platform YouTube. Jadi dia di situ mengajarin gimana sih caranya menghitung matematika atau menggunakan rumusnya yang simple, sehingga dia tuh kayak hitungannya tuh bisa tepat gitu.
Nah, selain itu juga Jerome tuh nggak cuma berbagi melalui YouTube doang ya, tapi juga sosial medianya yaitu ada Instagram. Itu sering banget tuh SG-SG-nya tuh kan, sering banget kayak bales-balesin DM-DM-annya dari apa sih, kayak ciwi-ciwi ataupun netizen gitu kan, suruh ngitung ini, ngitung itu. Dan itu pasti banyak banget tuh rumus-rumus yang kita kira tuh susah, ternyata mudah loh kalau kita praktekin juga. Kayak gitu sih. Nah kalau misalnya dari Indah atau Zara ada nggak nih? Oke, kalau dari aku ya, kalau aku pribadi kalau cowok sih sama seperti si Adi ada nyerumpolin juga. Nah kalau cewek sendiri tuh aku lebih kagum sama ini Mbak Nana atau Najwa Shihab. Nah karena dari dulu tuh aku tahu dari Mbak Nana itu karena awalnya dari reporter kan. Dia reporter dulu terus dia bikin program TV namanya kan Narasi TV. Kalian Nikas pasti udah pernah nonton kan Narasi TV. Nah, aku tertarik sama Mbak Nana tuh karena dia meskipun seorang ibu rumah tangga, tapi dia juga seorang wanita karir. Jadi kayak aku tuh kayak termotivasi gitu. Jadi kalau misalkan ntar aku ke depannya nih, aku nggak pengen jadi ibu rumah tangga aja gitu, tapi aku juga pengen jadi wanita karir yang bisa punya karir yang bagus, terus bisa membawa perubahan juga tentunya, karena kan dia ini kan seorang jurnalis, dia fokus ke media. Nah aku juga tertarik tuh sama media, makanya aku kayak role modelku tuh Mbak Nana gitu. Kalau Kak Zara siapa tuh role modelnya? Oke, karena kurang aku ya, yang kurang menyebutkan role model aku gitu kayaknya. Role model aku siapa ya? Aku tuh kayak nggak punya role model yang benar-benar ini nih role model aku gitu. Nggak ada gitu, jadi bingung ya, karena siapa ya? Mungkin lebih ke yang sekarang aku ikutin aja kali ya. Yang aku ikutin sekarang tuh lagi seneng lihat Arif Muhammad. Nah mungkin kalian tahu karena yang kita tahu ya sekarang dia lagi bisa dibilang booming banget nih soal ikoy-ikoyan gitu. Nah karena di sini aku tuh kalau ditanya kenapa sih kok jadi ngikutin Arif Muhammad gitu, walaupun role modelku nggak pasti juga ya. Kenapa akhirnya aku menentukan pilihan untuk sekarang ngikutin Arif Muhammad gitu? Karena aku ngerasa si Arif Muhammad ini tuh dia tuh berani beda gitu loh. Kayak ya bisa dibilang akhirnya dia memunculkan tren gitu daripada ikut-ikutan tren. Walaupun mungkin sebelumnya udah ada giveaway ya, tapi kan caranya dengan dikemas pakai cara yang berbeda, punya ciri khas sendiri gitu, dan akhirnya dia menciptakan tren itu. Bahkan sekarang siapapun menyebutnya adalah ikoy-ikoyan. Mungkin giveaway udah lewat ya masanya, udah ganti ikoy-ikoyan gitu. Nah terus kalau dipikir lagi nih, ada lagi tren yang unik. Siapa sih yang kepikiran buat balesin DM dari netizen gitu? DM dan jawabannya tuh lucu gitu, kocak gitu. Padahal sesimpel itu tapi kocak banget gitu. Siapa yang kepikiran dan akhirnya ya jadi tren lagi gitu. Sekeren itu Arif Muhammad menurut aku kayak gitu. Nah terus siapa lagi ya? Oh ini nih, aku tuh lagi ngikutin siapa tuh yang kemarin sempat viral di TikTok ya? Apa ya, tentang Wonderful Indonesia atau Papua? Alfie Rev. Kalian? Nah, Alfie Rev. Keren banget kan, maksudnya kayak dia tuh kelihatan banget gitu cintanya ke Indonesia. Kalian ngerasa nggak sih kayak konten-kontennya tuh selalu trending dan itu niat banget, seniat itu gitu. Jadi untuk sekarang mungkin maksudnya saking semangatnya nih, mungkin yang sedang aku ikutin ada Arif Muhammad sama Alfie Rev kayak gitu. Karena menurut aku ya, si Alfie Rev ini kelihatan banget ya cintanya sama Indonesia gitu. Jadinya aku melihat sisi-sisi positif dari mereka gitu. Siapa tahu bisa diterapin di aku. Kalau aku kayak gitu sih. Nah dan Adi. Oke, kalau misalkan kita tadi udah bahas ini sih, membahas tentang pemuda bawa perubahan. Mungkin teman-teman bisa nyebutin poin-poin inti dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kalau dari aku, poin pertama tuh yang aku tangkap, seorang pemimpin itu harus bisa mengubah dirinya dulu, baru bisa memimpin orang lain. Kalau dari Ana, poin yang ditangkap tuh apa? Kalau dari aku ini ya, kita harus bisa sebenarnya hampir sama ya Dah sama kamu. Cuman kalau aku sendiri mungkin pemuda lebih bisa berpikir kritis lagi gitu tentang apa yang ada di sekitar dia, tentang apa yang harus dia selesaikan, yang problem solving itu tadi. Kalau Zara mungkin? Kalau dari aku,
Ya itu kalian kalau dari aku sekarang ini sedang aku terapin juga di kehidupan aku adalah aku harus berani berbeda gitu. Jadi mungkin buat pemuda ya berani beda dulu aja gitu karena belum tentu kita salah dan belum tentu kita benar juga, yang penting kita coba dulu gitu sih kalau dari aku. Kalau dari Adi apa nih Di? Nah, tadi kan teman-teman udah banyak banget nih. Aku tadi yang pertama, tadi aku selalu underline, aku selalu ingat terus nih kata-katanya Zahra yang dibilang jangan selalu ngikutin tren, tapi harus membuat tren gitu kan. Nah, selain itu aku juga ada poin itu yang aku ambil itu adalah kita sebagai pemuda jangan terlalu cuek terhadap bangsa Indonesia gitu. Karena gimana ya? Karena kalau misalnya kita cuek, terus buat kedepannya gimana? Karena kan pemegang generasi selanjutnya kita. Mau siapa lagi yang megang bangsa Indonesia ini gitu? Kalau bukan kita mau siapa? Jadi pemuda-pemuda Indonesia kita harus respect, kita harus peduli antar satu sama lain, dan jangan lupa tetap saling menghormati antar satu sama lain. Nah, kan kita ngobrol-ngobrol udah cukup banyak banget ya. Ya nggak, Sinda? Ya bener. Oh iya, aku punya satu quote nih dari Mbak Nana yang keren banget tentunya. Aku bacain quote-nya. Nah, quote-nya tuh gini, Mbak Nana tuh bilang, jika pemuda terus bergerak dengan tangan terkepal, tanda sebuah bangsa punya tekad yang terus mendebal. Manusia kuat itu adalah kita, para pemuda. Yes, bener banget, kayak aku contohnya. Kayak aku. Aku ya, tolong. Kayaknya aku sih Di. Ya ini. Oh ya udah. Ya udah nggak usah rebutan, aku aja. Ya, pokoknya semua mikers. Nah, kalau tadi kan udah banyak nih, aku pengen tahu juga nih, mikers itu punya nggak sih role model kalian? Kalau punya, langsung komen di bawah ya. Jangan lupa komen, oke? Kita tunggu komenan kalian. Nah, mungkin cukup sekian nih mikers, obrolan kita kali ini. Gimana mikers episode kali ini? Seru banget kan? Collab antara Kesmik dengan Ngomik. Pasti seru lah. Maka itu jangan lupa ya teman-teman follow Instagram Komik STMM, dan jangan lupa untuk saksiin video collab ini di mana nah? Obrolan santai kita pada Hari Sumpah Pemuda ini bakal tayang di IGTV Komik dan Spotify Kesmik. Jadi jangan lupa stay tune, kalian semua mikers harus stay tune. Bener banget An, bener banget semuanya, jangan lupa ya. Dan jangan lupa satu lagi, tetap patuhi protokol kesehatan ya teman-teman semuanya. Dan ada lagi nih, satu lagi nih tambahan dari aku. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye, Mika. Dadah.